Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga salawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YMIM 28 yang dimuliakan Allah. Kewajiban sebagai umat Islam adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu yang paling utama adalah melaksanakan salat wajib 5 waktu karena merupakan tiang agama Islam. Salat wajib 5 waktu yang dikerjakan adalah salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Banyak di dalam ayat Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk senantiasa memelihara salat. Salah satunya adalah ayat berikut. Allah telah berfirman yang artinya, peliharalah semua salatmu, berdirilah untuk Allah dalam salatmu yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Namun pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan mengenai keutamaan salat subuh. Seperti yang diketahui bersama, salat subuh adalah salat wajib yang waktu pengerjaannya saat terbit fajar sebanyak 2 rakaat. Tak sedikit pula umat Islam yang melalaikan dan meninggalkan salat subuh yang biasanya karena malas atau berat untuk bangun tidur yang pada akhirnya kesiangan. Rumah jauh dari kantor sehingga berangkat pagi ke kantor tanpa salat subuh terlebih dahulu karena takut terlambat. Padahal banyak sekali keutamaan dari salat subuh bagi yang melaksanakannya. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perintah Allah. Allah selalu mengingatkan kita untuk selalu beribadah. Apalagi salat subuh merupakan kewajiban dari salah satu salat wajib 5 waktu yang wajib kita kerjakan sebagai umat Islam. Hal ini disampaikan Allah dalam Al-Quran yang artinya, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Surat Ar-Rum ayat 17. Yang kedua adalah disaksikan para malaikat. Setiap hari malaikat akan selalu mengawasi perbuatan umat muslim dan kelak akan melaporkannya kepada Allah Ta'ala. Jika ada yang berbuat baik, maka malaikat akan turun mendoakan agar mendapatkan balasan yang setimpal nantinya. Begitupun sebaliknya jika umat muslim berbuat keburukan. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, Allah telah berfirman yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Hal ini diperkuat dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada salat fajar atau subuh. Hadis riwayat Bukhari nomor 137 dan Muslim nomor 632. Yang ketiga adalah salat paling berat bagi orang munafik. Jangan sampai kita meninggalkan salat subuh sehingga kita termasuk dalam golongan orang munafik. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651. Selanjutnya, yang melalaikan salat subuh telinganya seperti dikencingi setan saat tidur. Setan akan menyesatkan berbagai cara seperti merusak atau menutupi pendengarannya dan membuat malas beribadah kepada Allah karena setan telah menguasai dirinya hingga tidur hingga pagi hari sampai luput dari salat subuh. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertutur, disebutkan di hadapan Nabi SAW adanya orang yang tidur semalaman sampai pagi tiba. Beliau SAW bersabda, itulah orang yang kedua telinganya dikencingi setan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1144 dan Muslim nomor 774. Yang kelima adalah terlepasnya 3 ikatan setan yang membuat semangat di pagi hari. Pagi hari merupakan waktu di mana seseorang harusnya memiliki semangat yang lebih untuk beraktivitas. Namun setan akan selalu berusaha menyesatkan manusia sehingga membuat kita malas bangun pagi untuk beribadah. Oleh karena itu, kita harus melepas ikatan setan tersebut. Rasulullah SAW telah bersabda, setan membuat 3 simpul di tengkuk salah seorang dari kalian saat dia tidur. Di setiap itu dia menghembuskan, malammu masih panjang, tidurlah. Jika dia bangun dan berzikir kepada Allah, maka lepaslah 1 simpul lagi. Dan jika dia berwudu, maka lepaslah 1 simpul lagi. Dan jika dia salat, lepaslah simpul-simpul itu semuanya. Jika sudah begitu, pagi harinya dia akan bersemangat dan jiwanya bersih
bersih, jika tidak jiwanya kotor dan malas. Hadis riwayat Bukhari nomor 3269. Yang keenam adalah pahala salat subuh berjamaah seperti orang yang salat semalam penuh. Seringkali kita melihat jumlah jamaah yang salat subuh di masjid lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah jamaah pada waktu salat lainnya. Biasanya disebabkan banyak yang lebih memilih melanjutkan tidurnya ketimbang bangun untuk melaksanakan salat subuh, padahal pahalanya sungguh luar biasa. Hal ini dijelaskan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat malam selama separuh malam, dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim nomor 656. Yang ketujuh, mendapatkan jaminan dari Allah. Seseorang yang senantiasa mendirikan salat subuh, maka ia akan selalu berada dalam perlindungan Allah, karena segala amal perbuatannya akan diterima dengan baik dan tercegah dari kemaksiatan. Jika segala aktivitas kita setiap hari diawali dengan mengerjakan salat subuh untuk beribadah kepada Allah, sudah barang tentu kita akan dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disampaikan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya, karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim nomor 163. Yang kedelapan adalah penyebab terhindar dari neraka. Seperti yang kita ketahui, perbuatan kita sehari-hari akan sangat rentan dengan hal yang dapat menjerumuskan umat muslim ke dalam jurang kemaksiatan yang balasannya dimasukkan ke dalam neraka. Segala hal yang bersifat wajib dari Allah sudah tentu memiliki banyak kebaikan di dalamnya, sehingga terhindar dari neraka di akhirat kelak. Salah satunya dengan menjalankan kewajiban salat subuh. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh, dan salat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu salat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634. Selanjutnya yang kesembilan adalah penyebab masuk surga. Setiap umat manusia yang hidup pasti menginginkan surga setelah kematiannya, karena kedamaian, kebahagiaan, dan segala hal yang ada di dalamnya menjadi impian semua muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 574 dan Muslim nomor 635. Selanjutnya yang ke-10 adalah dilapangkan rezekinya. Allah akan memberikan dan membagi-bagi rezekinya di waktu subuh, sehingga jangan sampai terlewat bangun pagi untuk salat subuh. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang memiliki arti, selepas salat subuh Nabi SAW mendapati putrinya Fatimah tengah tertidur, maka beliau membangunkan dan mengungkapkan, hai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara salat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Al-Mundhir. Demikianlah beberapa keutamaan bagi muslim yang melaksanakan salat subuh. Semoga kita dapat istiqomah dalam menjalankan kewajiban salat fardu 5 waktu, sehingga mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.